Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat orang tua dari siswa SMP Wira Swasta Batangkuis, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf SMP Wira Swasta Batangkuis, dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anak didik kami, para siswa-siswi SMP Wira Swasta Batangkuis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya Fadilah Sarjana Agama Magister Pendidikan selaku Kepala SMP Wira Swasta Batangkuis akan memaparkan, menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama masih adanya COVID-19 ini, atau pada saat menuju new normal atau pembiasaan kehidupan baru. Sesuai dengan edaran ataupun SK bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Kesehatan, bahwa pembelajaran di masa new normal atau pembiasaan baru itu hanya dapat dilakukan dengan tatap muka oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah zona hijau. Adapun daerah-daerah yang berada dalam zona orange, kuning, dan merah, maka tidak dibenarkan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran yang seperti biasa, di mana siswa datang ke sekolah dengan memakai seragam atribut lengkap sekolah, masuk ke kelas dan belajar dengan guru. Ini yang belum diperbolehkan bagi daerah-daerah yang zona orange, kuning maupun merah, tetapi hijau dapat dilaksanakan sesuai dengan SK bersama 4 menteri nomor 1, nomor 516, nomor HK0301 Menkes, nomor 440/882 tahun 2020. Saya tidak memaparkan jauh ataupun lebih dalam lagi tentang SKB 4 menteri ini, tetapi yang berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa new normal atau pembiasaan baru sesuai dengan SKB 4 menteri tersebut, sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Utara ya, nomor 218/GT COVID strip 19/7/2020, dan juga surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Maka untuk itu kami sampaikan pada kesempatan kali ini teknik, mekanisme atau metode pembelajaran yang akan kita laksanakan. Sesuai dengan edaran tersebut, maka kami akan melaksanakan pembelajaran dengan 3 cara, 3 teknik atau 3 metode. Yang pertama ada pembelajaran daring, yang kedua pembelajaran luring, dan yang ketiga home visit atau berkunjung ke rumah. Bapak, Ibu, orang tua siswa yang kami hormati dan anak-anak kami yang kami cintai, pembelajaran daring adalah pembelajaran dengan menyediakan internet, media online, baik itu handphone, iPad, komputer, dan media-media elektronik lainnya yang bisa dimanfaatkan secara online. Maka kami harapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, juga mungkin abang dan kakaknya harusnya menyediakan media itu, sehingga pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya ada hal-hal juga kelemahan dari daring bagi siswa-siswa tertentu. Maka untuk itu kami memanfaatkan pembelajaran luring. Pembelajaran luring, pembelajaran offline, di mana siswa diberikan pembelajaran dengan cara dokumentasi, televisi, pengiriman video, dan juga tugas-tugas. Ini akan kita lakukan. Selanjutnya kami akan melaksanakan juga home visit.
atau berkunjung ke rumah untuk memantau bagaimana keadaan siswa kami. Ini terutama bagi yang keadaan yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Maka pelaksanaan home visit akan kita laksanakan. Baik, kembali kepada pembelajaran daring. Ya. Anak-anak kami yang kami cintai, pembelajaran daring ini sudah kita bagi kelompok A dan kelompok B dari setiap masing-masing kelas. Saya contohkan kelas 7A, sudah ada kelompok A dan kelompok B. Maka dalam pembelajaran daring saat ini adalah kelompok B. Kelompok B melaksanakan daring. Ya. Jadi yang berada di rumah, anak-anak kami, orang tua siswa, tolong kami bantu pemantauan jika Bapak Ibu berada di rumah. Jika tidak berada di rumah, ingatkan kepada mereka untuk mengikuti jadwal. Karena jadwal sudah kami tentukan. Jadwal pembelajaran daring dan juga jadwal pembelajaran luring sudah kami kirimkan melalui WhatsApp grup masing-masing setiap kelas. Nah, jadi pembelajaran daring jam 7.30 ya, jam 7.30 seluruh siswa yang belajar daring kelas 7, seluruh kelas 7 hari Senin dan hari Selasa belajar daring. Nah, itu dia dari mulai jam 7.30 bagi kelompok B. Kelompok B di rumah saja, nggak usah kemana-mana. 7.30 buka WhatsApp grupnya. Bagi yang tidak punya akses internet pada saat itu, dapat bergabung dengan teman-teman yang satu daerah dekat dengan dia, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap juga jangan terlalu berdekatan dengan teman-temannya. Boleh satu handphone atau satu komputer untuk beberapa orang siswa. Maka jam 7.30 bagi kelompok B kelas 7 hari Senin dan hari Selasa, 7.30 pembelajarannya di hari Senin adalah matematika jam 7.30. Matematika. Guru bidang studi matematika nanti akan hadir di grup kelas 7. Ya, 7A. Kelas 7B, guru agama akan hadir dalam grup di WhatsApp grup kelas 7B. Kelas 7C, guru mata pelajaran bahasa Inggris akan hadir dalam WhatsApp di kelas 7C untuk hari Senin. Maka jam 7.30 sampai dengan jam 8.00 ya, setengah jam itu guru akan memberikan materi-materi, menjelaskan materi-materi. Boleh itu mengirim video pembelajaran, bisa jadi Zoom meeting atau langsung bertatap muka pembelajaran, bisa jadi mengirimkan audio pembelajaran. Nah, ini penjelasan dari guru terhadap mata pelajaran tersebut. Kemudian nanti guru akan meminta absen, maka anak-anak sekalian sampaikan dalam situ bahwa kamu pada saat ini sudah berada di rumah dan sedang daring. Isi absennya dari jam 7.30 sampai dengan jam 8. Kemudian guru akan menutup pembelajaran, apakah memberi tugas atau penguatan-penguatan. Baru kemudian selanjutnya jam 8.00 maka pergantian les mata pelajaran. Pergantian les mata pelajaran kelas 7A bahasa Inggris, kelas 7B IPA, kelas 7C matematika. Sampai dengan nanti seperti itu juga, ya. Nah, setelah ini selesai dari jam 8 sampai jam 8.30 masuk pelajaran berikutnya. Satu mata pelajaran kita padakan setengah jam, itulah terus. Jadi anak-anak dari jam 7.30 sudah online, jam 7.15 persiapan. Jam 7.15 persiapan, jam 7.30 mulai pembelajaran sampai dengan jam 10.00. Ini adalah pembelajaran daring anak-anak kami sekalian. Ya. Nah, di situ tetap berada di situ. Setelah itu nanti ada lagi kita. Jadi jam 10 maka selesai pembelajaran daring. Kelas 7A, 7B, 7C, kelompok B pelaksanaan daring.
pada minggu ini, Senin dan Selasa. Nah, selanjutnya di hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu, siswa kelas 7 itu melaksanakan diskusi kelompok dalam grup WhatsApp itu. Apa yang dibahas adalah tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Misalkan guru memberikan dalam pembelajaran daring ada tugas. Nah, di sini ada tanya jawab. Di dalam grup WhatsApp diberikan kesempatan kepada anak kelas 7 hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu untuk berkonsultasi kepada gurunya melalui daring. Nah, silakan ditanyakan itu dan tidak perlu mengisi absen. Ya, cukup di situ saja mempertanyakan pembelajaran. Nah, konsultasi online ini kita batasin waktunya, ya, dan dimulai dari jam 10 itu online-nya, ya, konsultasi online dari jam 10 sampai dengan jam 8 malam atau jam 20.00. Jadi konsultasi online dari mulai jam 10 sampai dengan jam 8.00. Bagi kelas 7 Senin Selasa belajar baik daring maupun online, di Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu konsultasi online kepada guru dalam media, dalam WhatsApp grup masing-masing. Ya. Setelah jam 8 maka pembicaraan mengenai konsultasi online kita off-kan. Guru akan menutup dengan kalimat, mungkin diantaranya, selamat malam, semoga kita bisa istirahat dengan baik dan diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu contoh seperti itu. Ini bagi kelas 7 yang belajar daring. Selanjutnya kelas 8. Kelas 8 di hari Jumat, hari Sabtu belajar daring dan juga belajar luring. Maaf, sebelum kita ke sana supaya jangan bingung, kembali ke kelas 7 aja. Ya. Kelas 7 kapan belajar luringnya? Ya. Dia belajar daring minggu ini, maka minggu depan kelas 7 hari Senin dan hari Selasa dia belajar luring. Datang ke sekolah dengan berpakaian pakaian bebas tapi tetap sopan, pakai celana panjang, pakai baju kemeja, sepatu, pakai masker, dan jika ada sarung tangan boleh dipakai sarung tangan. Datang ke sekolah jam 7.15. Ya, jam 7.15 untuk kelompok A belajar luring, sementara kelompok B belajar daring. Ya, hari Senin dan hari Selasa. Kelompok B belajar daring, kelompok A belajar luring. Apa itu belajar luring? Membawakan tugas-tugas yang telah diserahkan, yang telah diberikan oleh guru, datang ke sekolah, membawa tugas-tugas itu, menjumpai guru yang ada di sekolah tersebut untuk konsultasi offline. Ada portofolio yang dibawa, yang dikerjakan. Inilah yang kita lakukan. Jadi dalam setiap kelas itu yang hadir tidak lebih dari 20 orang, karena sekitar 17 atau 18 orang hadir di situ, konsultasi offline, belajar luring kepada guru yang ada di situ. Jadwalnya apa? Seperti jadwal yang daring tadi, begitu juga belajar luring. Hari Senin kelas 7A, kelompok A bidang studi seni budaya. Kelas 7B Penjaskes atau PJOK. Kelas 7B C PPKM. Jam 7.15 sampai sekolah, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, siswa ditem, panas berapa suhu badannya. Jika memang ternyata melebihi 37,5, kita suruh istirahat sebentar, kita beri minuman, kita tenangkan, dan kita tem lagi. Jika di bawah 37, maka dia boleh konsultasi offline di sekolah. Jika ternyata lebih dari 37,5, kita suruh mereka untuk istirahat dulu di rumah dan mengecek kesehatannya. Jadi kelas 7 yang belajar luring pada saat ini kelompok A hari Senin dan hari Selasa, dan kelompok B belajar daring. Ini terus, seperti itu terus. Nah, ini untuk kelas 7. Kelas 8
itu belajar daring dan belajar luringnya hari Jumat dan hari Sabtu. Saat ini yang belajar daring adalah kelas 8 kelompok B. Belajar daring. Kelas 8 kelompok B saat ini belajar daring. Dan 7.15 persiapan, jam 7.30 kelas 8. Nanti ini hari Rabu ya, ini hari Rabu. Hari Rabu ini adalah kelas 9. Hari Rabu kelas 9. Jadi nanti kelas 8 hari Jumat kelompok B tetap berada di rumah, sediakan media untuk pembelajaran. Apa itu internet, handphone, komputer dan sebagainya yang memungkinkan untuk pelaksanaan daring. Jika tidak ada, bergabung dengan temannya yang lain untuk pembelajaran. Ya, kelas 8B, kelas 8 kelompok B belajar daring, kelas 8 kelompok A belajar luring. Datang ke sekolah hari Jumat dan hari Sabtu untuk konsultasi kembali secara offline dan membawa tugas-tugas, dokumen-dokumen portofolio kepada guru sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini kelas 8. Pada saat ini hari Rabu dan hari Kamis yang melaksanakan pembelajaran baik daring maupun luring adalah kelas 9. Hari ini hari Rabu, tadi pagi jam 7.30, jam 7.15 mereka masuk, jam 7.30 sudah melaksanakan pembelajaran luring, konsultasi offline, pelajaran bahasa, pelajaran IPA untuk 9A, 9B seni budaya, 9C matematika, itu konsultasi offline dengan guru yang ada di sini dan membawa tugas-tugas untuk dicek kembali dan penguatan-penguatan. Sedangkan kelompok B kelas 9, baik 9A, 9B maupun 9C, pembelajaran daring. Bahasa Indonesia kelas 9A, PJOK atau Penjaskes 9B dan IPS kelas 9C. Begini seterusnya. Selanjutnya nanti terjadi perputaran lagi. Ini kita lakukan Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati sebagai komitmen kami, konsistensi kami tetap memperhatikan pembelajaran. Bagaimana anak-anak yang selama beberapa bulan yang lalu pembelajaran itu tidak terpantau, kurang terpantau, maka pada saat ini kita akan pantau itu kerjasama. Mohon kami kepada orang tua siswa, sama-sama kita untuk melaksanakan pantauan ini. Dan kita berdoa, anak-anak kami semuanya, mudah-mudahan pandemik ini, COVID-19 ini, virus corona segera diangkat Allah, segera diangkat Tuhan, tidak ada lagi di muka bumi ini, terkhusus di negara Indonesia ini, sehingga pembelajaran kita dapat normal kembali dan juga kita bisa lebih bersemangat dalam belajar. Ini saya sampaikan pada kali ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk lebih lanjut, boleh konsultasi datang ke sekolah untuk kita bisa menjelaskan bagi yang belum paham. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wira swasta jaya dan maju.